Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami, di mana di sini kami juga bakal ngobrol tentang gaya komunikasi bisnis. Jadi kita bakal ngobrol santai tapi berbobot nih dalam komunikasi bisnis dan negosiasi. Saya Sumani. Gua Otman. Gua Regal Pangestu. Nih senang banget nih kita bareng-bareng bisa membahas topik yang pasti relevan banget bagi kita sebagai mahasiswa yang lulus bisa menjalankan bisnis. Betul banget, karena gaya komunikasi itu apa ya, bisa ini loh, bisa membuat kita berhasil dalam suatu bisnis ataupun ketika kita lagi ngampus gitu, komunikasi sama teman-teman, sama dosen, tentunya itu bakal bisa memudahkan kita banget nih dalam kehidupan kita. Nah sebelum kita membahas pengalaman pribadi, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih perbedaan dasar antara gaya komunikasi pasif, agresif, dan asertif khususnya dalam dunia bisnis. Nah, iya benar nih, soalnya kan gaya komunikasi ada tiga nih yang tadi disebutin sama Eji nih. Jadi kalau misalnya gaya komunikasi kita beda, dan itu tuh kemungkinan, apalagi ya di dalam bisnis ini tuh, kalau misalnya kita punya produk atau jasa yang bagus, cuman cara gaya komunikasi kita ini misalnya salah nih. Nah itu bisa jadi nanti kesepakatan kita tuh nggak bakal berlanjut atau batal. Pertama mungkin dari komunikasi pasif dulu. Jadi orang yang komunikasinya pasif itu mereka lebih sering bilang iya ketimbang enggak, padahal mereka tuh nggak suka gitu. Jadi kayak ini tuh hal yang kurang banget sih kalau misalkan dalam dunia bisnis ataupun ketika kita belajar di kampus gitu, itu tuh jelek banget sih. Dan rendahkan orang yang Kayak Terus kayak mungkin dari pasif juga, misalnya kalau misalnya lagi ada event nih, terus ada klien mau minta diskon gede-gedean nih, padahal dari perusahaan kita ini tuh udah ngasih diskon semaksimal mungkin. Kalau misalnya kita ngomong kayak, iya Pak, saya akan usahakan dan diskon segini, itu nanti bakal pasti dari kitanya juga kan yang kayak kebingungan, kayak kita udah dibatas diskon yang udah dikasih gitu. gitu. Dan hasilnya juga bukan cuma kita yang di perusahaan juga bakal rugi, karena ketika misalkan ada customer yang minta diskon terus ya karena kita kasih nggak enak, kita ngomong iya aja perusahaannya jadi Kalau tadi kan pasif ya. Nah kalau ini ada gaya komunikasi agresif, dia kebalikannya. Kalau pasif dia sering diam, kalau agresif dia tuh ngomong kayak ngomongin nyolot, ngomongin tinggi, ngomongannya ditinggi-tinggiin lah. Kalau agresif sih itu. Iya benar. Jadi kalau agresif itu kan sering di salah paham juga sebenarnya, kayak orang bilang kalau agresif itu lebih ke tegas. Padahal kalau misalnya tegas itu sendiri itu bisa ke dalam asertif. Tapi kalau misalnya agresif ini itu dia lebih kayak orang ya nadanya tinggi kayak gitu. kita contohnya itu kayak gitu. Kamu lagi apa ya, besar lagi, oh kan kalian lagi ini promosi diskon, terus orang yang tawarin itu nyolot sama kita kayak kalau nggak bisa harga segini ya saya nggak mau beli. Tapi dia nawar lama dia nggak bakal mau beli. Itu kan kayak gimana ya, itu kan sering tipe agresif itu kan sering nyolot banget, dan itu bikin kita jadi kesal juga gitu. Apalagi kalau orangnya biasa aja, dengar orang kayak gitu pasti bakal ilfil sih. Benar. Iya. Sekarang mungkin kita beralih ke gaya komunikasi yang asertif kali ya, yang Ide ya. iya betul. Kalau asertif tuh kayak dia itu tuh kayak menyampaikan pikirannya tuh jelas, terus dia itu tuh bahkan dari orangnya juga jelas, jadi kayak lebih ke netral aja gitu kalau asertif. Contohnya dalam negosiasi sih bisa kayak kami punya penawaran nih buat kamu, terus tadi kami juga bisa apa ya, ngasih minimum harga tertentu. Apakah kita tuh bisa ngomongin harga itu enggak? Jadi kayak kita juga bisa minta pendapat gitu ke orang yang komunikasinya asertif kayak gitu. Nah itu bakal tuh enak didengarnya kan, nggak kalah terus, nggak ngotot juga, stabil lah. Enak juga orang seperti itu. Iya, dari gue pribadi juga kayak asertif, orang yang punya gaya komunikasi asertif itu lebih enak diajak komunikasinya, apalagi kalau diajak bisnis bareng lebih nyaman gitu rasanya. Iya, orang asertif tuh biasanya juga apa ya, lebih diminati karena emang saya sih orang muda banget.
Nah, jangan salah juga nih, gaya asertif ini bisa dilatih. Misalnya, gue ngira tuh gue orang pendiam. Nah, gue mikir gue harus jadi asertif. Padahal asertif itu bukan soal banyak bicara, tapi soal bagaimana kita bicara. Jadi itu sebenarnya bisa dilatih. Setuju. Iya benar, jadi asertif itu tuh soal sikap nih, jadi satu kalimat itu tuh bisa nunjukin kalau misalnya gaya komunikatif itu gaya asertif, jadi kalau disampaikan dengan cara yang tepat itu juga enak. Nah, jadi coba deh teman-teman yang dengar podcast, teman-teman bisa mempelajari, bisa mengambil dari yang tadi udah kami jelasin juga dari gaya komunikasi. Terus juga saran menurut saya sih, teman-teman bisa banget tuh mengambil gaya komunikasi asertif, terus kalian bisa pelajari, terus kalian praktekin juga ke teman-teman. Ke atasan. Tapi bawahan kita agresif, nggak boleh harus sama rata lah semuanya. Gaya bahasa jangan dibeda-bedain gitu. Iya sih, jadi makanya kita tuh kayak butuh kesadaran diri juga nih. Misalnya kita mulai juga, misalnya kita lagi ngomong sama atasan, itu bisa pakai yang pasif. Terus bisa juga kalian kalau mau ngomong ke bawahan kalian, mungkin bisa ke agresif, cuman jangan yang terlalu agresif gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas gaya komunikasi dalam bisnis. Sekarang kita akan breakdown satu-satu kelebihan dan kekurangannya supaya teman-teman pendengar ini bisa tahu gaya mana sih yang paling efektif dan kapan harus dipakainya. Kita mulai dari pasif dulu kali. Jadi kalau yang pasif itu biasanya dia punya apa ya? Pemikirannya tuh lebih lemah dari orang lain. Ya orang pasif itu biasanya itu dianggap sopan, terus rendah hati, dan dia tuh lebih tipe yang menghindari konflik. Jadi tuh ini bisa jadi nilai plus juga di dalam si pasif komunikasinya. Itu juga dianggap tuh pendengar yang baik. Itu jadi masalah juga sih kalau mereka nggak pernah bersuara. Akhirnya semua keputusan diserahin ke pihak yang lain. Benar-benar. Soalnya juga apa ya, dalam negosiasi itu orang pasif itu lebih cenderung terima padanya lah. Yang penting selesai gitu. Karena dia emang kurang bisa diajak berkomunikasi dengan pasif gitu. Terus kalau misalnya kalian lebih ke gaya pasif, itu tuh bisa dianggap kalau kalian tuh gak punya pendirian gitu loh. Jadi kayak kalian tuh kayak disuruh ini, nurut, disuruh itu, nurut gitu. Kayak orang kayak jadi businessman, misalnya orang ngomong kita A, ngomong B, kita B. Nah, iya itu nggak ada pasif kayak gitu, nggak boleh gitu. Emang jelek sih. Jauh. Nah, kita lanjut ke gaya selanjutnya itu agresif. Ini kebalikan banget dari pasif. Jadi kayak orangnya tuh terlalu dominan. Pengennya tuh selalu menang, selalu yang paling awal gitu. Terus di gaya agresif ini juga ada kelebihannya nih. Jadi misalnya ngebuat kalian itu lebih percaya diri dengan mungkin intonasi kalian yang tinggi itu bisa membuat kalian percaya diri. Misalnya kalau kalian jadi memimpin suatu proyek yang besar itu tuh bisa lebih bagus soalnya kayak bisa ngambil keputusan yang cepat juga. Ya ada juga kalau kita ketemu mitra nih dia keras kepala, kita harus pakai gaya komunikasi yang agresif. Tapi ada bagusnya juga jangan sampai berubah jadi arogan dan agresif tapi tahu batas. Nah, itu dia kekurangannya tuh. Jangan bisa ngepil, orang jadi males mau komunikasi sama kita karena apaan sih ini orang kok kayak gini, kayak komunikasinya tuh kasar, agresif gitu. Nah itu kalau misalkan teman-teman podcast tuh ada yang merasa seperti itu, mungkin bisa dikurangi. Ya aku juga melihat di kasus yang nyata gitu ya. Ada kayak lagi suatu proyek besar gitu nih, terus ada nih salah satu vendor yang dia tuh nyolot gitu. Jadi perusahaan yang itu tuh, jadi dia kayak akhirnya milih vendor lain untuk menjaga kenyamanan aja di antara proyek-proyek ini. Sekarang kita lanjut ke asertif. Kalau asertif itu kayak tadi kita awalnya bilang asertif itu kayak komunikasi yang nyaman buat kita dan juga buat orang lain. Jadi asertif itu lebih kayak titik pasnya nih, titik tengahnya. Jadi kalian itu tetap menyuarakan pendapat kalian dan kebutuhan kalian, tapi itu dengan cara yang sopan, yang profesional, dan dengan empati. Kayak ini tuh bisa jadi menjadikan diskusi menjadi produktif. Contohnya misalnya lo bilang, saya memahami Anda terbatas. Tapi perusahaan juga punya standar kualitas yang harus dijaga. Apakah kita bisa mencari titik tengahnya? Nah itu kan enak didengar, bagus kan? Nah, itu ya gitu. Jadi
kita tuh nggak nyerah, terus kita tuh nggak nyerah juga dalam bisnis. Hal kayak gitu, komunikasi asertif itu benar-benar sepenting itu sih. Ya, soalnya kan kayak asertif itu sendiri kan bikin kita lebih percaya diri juga kan ya. Orang tuh nyaman kerja sama kita kalau kita pakai gaya asertif. Tapi bukan berarti asertif nggak punya tantangan juga. Kadang susah tuh nyimbangin antara tegas dan sopan. Jadi asertif tetap harus dipelajari lebih lanjut juga. Salah satu contohnya kalian bisa pelajari dari selain dari gaya bicara, terus juga bahasa. Kalian juga bisa pelajari itu dari gaya tubuh kalian ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi gaya asertif ini juga emang yang paling efektif banget buat menciptakan suatu situasi yang win-win dalam bisnis kalian nih, akan hasilkan negosiasi kontrak kalian atau pelayanan pelanggan kalian. Dan buat teman-teman yang mau belajar, gaya asertif itu bisa dibangun lewat latihan, mulai dari pilih kata-kata yang tepat sampai belajar menolak dengan cara yang sopan. Tuh. Nah, dia teman-teman tuh harus kenalin dulu gaya komunikasi teman-teman itu apa, agresif, asertif, ataupun pasif. Mengenalinya itu sangat-sangat penting karena itu juga buat teman-teman ke depannya. Jadi kalian kalau misalnya kalian pasif terus kalau kalian mau mengubah gaya komunikasi kalian itu boleh banget dimulai aja perlahan gitu. Nah, tadi kita udah membahas kelebihan dan kekurangan setiap gaya komunikasi. Saatnya sharing ya pengalaman kalian gimana nih? Kalian pernah nggak sih ngalamin situasi bisnis atau organisasi yang sangat dipengaruhi sama gaya komunikasi kalian nih? Kalau dari aku sih pernah banget ya, waktu itu lagi acara di kampus. Nah, waktu itu kan pengen mesen sekitar ratusan box konsumsi kan. Buat makan ya? Iya, itu kan udah ada batas anggarannya masing-masing. Iya. Nah, itu kebetulan tuh aku ngomong ke vendornya tuh kayak gini, Pak, saya mau mesen segini dengan budget segini, kira-kira cukup gak ya? Terus kata bapaknya, oh iya baik, katanya gitu kan. Terus ya udah akhirnya ternyata itu juga sebenarnya kurang dari yang dibutuhkan sih. Terus kamu mau terima aja gitu. Karena waktu itu kan aku masih pasif ya tim aku yang lain gitu. Terus dapat saran juga dari mereka kayak coba dihubungin lagi, didiskusiin lagi gitu. Terus akhirnya ya udah aku mencoba diri untuk ngechat lagi nih vendornya. Terus kayak kata vendornya, oh iya bisa, nanti akan disesuaikan dengan budget kalian kayak gitu. Dengan membaca cara bicara ya, Iya. gaya asertif. Nah, itu akhirnya gimana tuh? Untungnya sih Itu tuh contoh banget, salah satu contoh dari pasif asertif. Kalau gue tuh dulu pernah ikut lomba bisnis friend sama teman-teman gue. Karena gue waktu itu orangnya agak pasif. Terus teman-teman gue juga bilang, dosennya tuh bilang gini, ini mah gak bakal jadi juga, gak saya terima gitu kan. Akhirnya, yaudah teman-teman gue itu mereka pada ngarang, mereka emosi. Kami dari set kok Pak, Bapak aja kali yang gak paham sama apa yang kita sampaikan. Suasananya kan jadi jelek gitu. Iya. Itu tuh contoh kayak komunikasi agresif ya, agresif dibalas agresif. Itu nggak nyelesain masalah, tapi makin banyak masalahnya itu. Betul banget. Harusnya tuh kita tuh harus tenang biar aja masalah itu. Kita bisa ngomongin baik-baik itu sama dosen atau sama teman-teman, kita bisa diskusi dengan baik. Itu juga sebenarnya waktu itu tuh pas dosen itu nolak proposal kita, rendahan kita, teman-teman gua sebenarnya yang harusnya mungkin para dosennya ini bisa diskusi dulu sama kita gimana, terus kita bisa berbagi pikiran dulu supaya suasananya lebih tenang, lebih enak buat kita diskusi buat ngobrol. ya walaupun emang pasti ada ya rasa buat ngebales gitu ya, karena kesel. Tapi kalau misalnya kita mau berubah gaya ke asertif, kita tuh kayak harus kontrol diri kita kan, dari sama setengah gitu. Setuju. Dan gue juga kita cerita nih, tapi ini di kerjaan pernah dapat freelance gitu. Jadi gue pernah dapat klien dari luar negeri. Awalnya kita video bisnis videonya, awalnya itu komunikasinya enak banget tuh sama bule. Lama-lama revisinya makin banyak, dan beberapa udah di luar perjanjian awal tuh. Jadi udah di luar gitu. Mungkin sih itu kalian juga udah jelas sih, jadi kan cukup sih. Itu juga. Nah, gue juga pernah nih cerita, tapi ini di dunia kerja, gue pernah dapet freelance. Jadi, gue pernah dapet klien dari luar negeri, dia minta ngeditin video bisnisnya gitu. Awalnya tuh komunikasinya enak, tapi lama-lama
revisinya makin banyak, nggak sesuai perjanjian awal gitu. Oh, itu sih kacau sih itu. Iya, kalau dulu mungkin gua langsung nurut aja apa yang dulu itu ngomongin karena takut dari gua jelek, dari bahaya. Tapi kali ini gua coba bilang dengan kalimat lain, kayak terima kasih atas feedbacknya. Saya senang bisa membantu, tapi untuk revisi tambahan di luar kesepakatan awal, apakah Bapak bersedia menambah sedikit biaya tambahan agar pekerjaan tetap maksimal? Jadi gua udah kalau mulai dulu lagi tuh, jadi gua ubah sekarang gitu. Udah bagus itu kalimatnya. Ya. Nah, hasilnya juga klien justru bilang, oh iya maaf saya kelewatan, silakan kirim invoice. Jadi kliennya malah bagus, pengen bayar tambahan lagi gitu. Di cerita kita tadi, jadi itu kayak komunikasi agresif itu bisa ngancurin relasi. Terus kalau yang pasif itu bisa apa ya? Apa sih namanya? Ngerugiin diri sendiri lah. Diri sendiri. Nah kalau yang asertif itu yang paling nyaman buat orang lain dan juga diri sendiri. Mungkin dari kesimpulan dari orang bilang ya kalian tuh kalau misalnya bingung nih boleh banget minta pendapat dari teman kalian kalau misalnya kalian lagi kendala dalam suatu hal dalam komunikasi nih kalian minta aja feedback dari teman kalian nih bagusnya gimana ya kita ngomongnya gitu. Ya, setuju. Buat teman-teman pendengar, jangan takut salah, tapi belajar dari pengalaman itu penting. Penting banget supaya kita makin profesional, apalagi di dunia bisnis nanti yang serba cepat dan kompetitif. Nah sekarang kita mau bagi-bagi tips nih buat kalian kalau mau ubah gaya komunikasi kalian itu menjadi asertif dalam dunia bisnis. Setuju Pak, karena kalau kita pengen berubah jadi asertif itu nggak harus merubah kepribadian kita, tapi perlu latihan dan strategi. Tips pertama dari gue tuh kenali dan pahami dulu batas pribadi serta tujuan komunikasi kita tuh sampai di mana. Betul, karena kalau misalkan kita nggak tahu sama batasan diri kita sendiri, itu apa ya? Ketika kita mulai pakai asertif, itu tuh kita nggak bakal tahu gitu. Kita harus berhenti ketika kita tuh udah mulai ngerasain orang lain. Iya benar banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi overload kerjaan banget nih, terus mungkin ada sesuatu yang harus kalian kerjain, tapi kalian ada kerjaan yang mepet banget nih. Nah, kalian tuh bisa minta tolong sama temen satu tim kalian untuk bisa nggak nih bantu handle, soalnya kayak aku tuh lagi ada kerjaan yang deadline-nya tuh dikit lagi gitu. Itu terlalu asertif ya, jadi kalau mau mentah-mentah, kalau terima mentah-mentah juga. Betul. Tips keduanya mungkin kalian bisa itu dengan cara latih. Kalian tuh latih cara menyampaikan pendapat, terus juga kalian bisa latih gaya tubuh kalian ketika berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu bisa menunjukkan seberapa percaya diri, seberapa nyaman kita dengan orang lain ketika kita berkomunikasi. Iya makanya mungkin dengan cara wajah kita kali ya. Kalau misalnya agresif itu kan kayak nadanya tinggi terus atau misalnya dari tampangnya udah mulai itu soal ada apa itu mungkin kalian bisa perhatiin sih lebih lanjut. Contohnya tuh kayak kita bisa bilang, saya menghargai pendapat kamu, tapi boleh saya sampaikan dulu sudut pandang dari tim saya juga. Itu cara yang sopan dan menunjukkan pendirian. Dan jangan lupa juga eye contact sama tubuh yang tegak, itu tuh menunjukkan bahwa kita emang siap berkomunikasi, siap berbicara dengan lawan bicara kita. Terus kalau tips ketiga dari aku nih, kalau bisa kalian jangan ngomong anggur, jangan gunakan kalimat aku dan kamu. Mungkin lebih kalau misalnya kalian keberatan itu mungkin lebih kayak terbuka aja sih mau gimana, jangan gampang sebenarnya. Bener tuh, misalnya lu lagi kesel kan, temen lu tuh ngumpulin laporan. Kan kalau misalnya lu ngomel, kamu tuh selalu kuat, nyusahin banget. Yang itu kan kayak nggak langsung nyerang gitu kan, kalau pakai aku kamu gitu. Terus juga yang bisa diganti sih cara komunikasinya dari kayak kalimatnya tuh mungkin sorry nih tugasku banyak, overload segala macem. Mungkin kita bisa tentuin waktu tegaknya yang lebih lama supaya gue punya banyak waktu yang lebih di luar. Ya, jadi kayak orang jadi nggak defensif ya, kayak lebih terbuka setelah menerima kritik. Nah, itu mungkin inti dari komunikasi asertif. Dari terakhir dari gue tuh, kayak gini kalian sering-sering latihan ngomong sama temen atau ngomong di depan kaca. Itu tuh berpengaruh banget.
Kalian tuh bisa mulai yang presentasi pura-pura aja. Kalian bisa mulai lagi presentasi kayak presentasi ke klien, tapi kan pura-pura di depan kaca atau di depan kalian bisa bangku nih Iya. di ruangan gitu. Terus kalian di depan seperti itu ada orangnya. Nah, apa itu kan bentuk latihan kalian terhadap komunikasi, presentasi di dari kalian itu maju saya diri. Nah, kalian juga jangan lupa nih minta feedback mungkin dari teman atau misalnya keluarga kalian kalau kalian lagi latihan di rumah. Kadang kita tuh udah ngerasa asertif, tapi mungkin dalam pandangan orang lain mungkin kita agresif. Yang penting kan mulai dulu ya, nggak langsung sempurna nggak apa-apa, tapi ada percobaan dari kita. Nanti kita tuh mau untuk merubah gaya bicara kita seperti apa. Betul. Ingat ya, teman-teman, asertif itu bukan berarti galak, terus bukan berarti kalian itu nyerang juga. Jadi itu tuh lebih ke apa ya, seimbang ya, seimbang. Mungkin cukup sekian ya dari kita bertiga. Ya, Apa yang telah dibahas tadi, komunikasi kan, kayak komunikasi gitu. kita harap teman-teman terus juga bisa praktekin komunikasi tadi dan bisa ngeliat itu komunikasi. Iya. Bisa kita semuanya harus tetap asertif ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.